wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pembuatan matrik IFE, EFE, dan QSPM. Di mana materi pertama itu yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai definisi matrik IFE. Nah, dalam manajemen strategi ini terdapat cara untuk menilai kelemahan dan kekuatan di dalam suatu perusahaan. Gunanya itu untuk dapat membuat strategi yang tepat. Nah, adapun cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan penilaian IFE atau Internal Factor Evaluation, yaitu cara penilaian berdasarkan faktor-faktor internal perusahaan. Selanjutnya, definisi matrik EFE. Nah, untuk lingkungan eksternal atau lingkungan yang jauh, matrik yang digunakan yaitu EFE atau External Factor Evaluation, yaitu memuat faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang memberikan kesempatan organisasi untuk maju. Dalam membuat matrik EFE ini perlu diketahui dan dievaluasi lingkungan eksternal perusahaan, baik lingkungan umum maupun lingkungan industrinya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi matrik QSPM. QSPM atau Qualitative Strategic Planning Model merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menentukan atau memutuskan strategi yang berdasarkan kemenarikan alternatif yang ada. Perhitungan QSPM ini didasarkan pada input dari bobot matriks internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Matriks QSPM ini digunakan pada tahap keputusan. Tujuan dari matriks QSPM ini adalah untuk menentukan strategi mana yang lebih baik digunakan atau diimplementasikan pada suatu perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan matriks IFE. Pembuatan matriks IFE ini dapat dikembangkan dalam 5 langkah-langkah. Yang pertama, membuat daftar faktor-faktor internal sejumlah 10-20 faktor yang mengindikasikan kekuatan maupun kelemahan organisasi secara spesifik, seperti persentasi, rasio, dan angka-angka perbandingan dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua yaitu membuat bobot pada setiap faktor yang berkisar dari angka 0,0 sampai 1,0 yang menandakan signifikasi relatif faktor tertentu terhadap keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan cara pembuatan matriks IFE. C memberikan peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk mengidentifikasikan faktor tersebut. Kelemahan akan mendapatkan peringkat 1 atau 2, sedangkan kekuatan akan mendapatkan peringkat 3 atau 4. Yang selanjutnya itu kalikan masing-masing bobot dan nilai pada setiap faktor, jumlahkan nilai hasil semua faktor. Yang E yaitu nilai total dari perhitungan matriks IFE ini berada di antara 1 sampai 4. Rata-rata total nilai ini adalah 2,5. Kalau nilai di atas 2,5 menggambarkan posisi perusahaan yang kuat secara internal. Sedangkan kalau nilai di bawah 2,5 akan menggambarkan posisi perusahaan yang lemah secara internal. Baik, saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara pembuatan matriks EFE. Nah, dalam pembuatan matriks EFE perlu diketahui dan dievaluasi lingkungan eksternal perusahaan, baik lingkungan umum maupun lingkungan industrinya. Setidaknya ada beberapa langkah dalam pembuatan matriks, yaitu yang pertama, list menyangkut lingkungan eksternal. Nah, pertama-tama membuat list atau daftar faktor-faktor penting lingkungan eksternal, baik yang menjadi peluang maupun ancaman bagi perusahaan tersebut. Yang kedua, setiap faktor di atas perlu ditentukan bobot atau timbangannya, dimulai dari 0,0
untuk faktor yang sangat tidak penting sampai 1,0 untuk faktor yang sangat penting. Nah, bobot atau timbangan ini menyatakan seberapa penting setiap faktor tersebut dalam industri tempat perusahaan itu berada, dengan total seluruh bobot atau timbangan sama dengan 1,0. Nah, selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga. Sebagaimana pada langkah kedua, masing-masing faktor juga diberikan peringkat atau rating, mulai dari 1 sampai 4. Peringkat ini menggambarkan seberapa besar efektivitas strategi merespon berbagai faktor eksternal tadi. Nilai 1 jika perusahaan meresponnya dengan sangat buruk. Nilai 2 jika perusahaan respon perusahaan sama saja dengan rataan perusahaan lain yang berada dalam industri. Nilai 3 jika respon perusahaan terhadap faktor-faktor eksternal tadi lebih baik dibandingkan dengan respon perusahaan lain yang ada dalam industri. Dan nilai 4 diberikan jika respon perusahaan terhadap lingkungan eksternal sangat baik dan optimal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Today pada langkah ini, setiap bobot atau timbangan pada langkah kedua dikalikan dengan peringkat yang telah ditentukan pada langkah ketiga untuk mendapatkan nilai timbangannya. Yang terakhir, jumlah timbangan untuk setiap perubahan agar total nilai tertimbang perusahaan tersebut dapat diketahui. Faktor eksternal yang dipertimbangkan baik itu peluang maupun ancaman. Total nilai tertimbang yang dihasilkan akan berkisar dari 1,0 untuk yang sangat rendah sampai dengan 4,0 untuk yang sangat tinggi, dengan skor rata-ratanya 2,5. Dengan demikian, jika dari hasil EFE matrix ditemukan bahwa hasil yang diperoleh di bawah 2,5, berarti perusahaan dengan keadaan yang belum mampu memanfaatkan peluang secara optimal dan sangat rentan terhadap ancaman persaingan. Dengan kata lain, dalam menghadapi dinamika lingkungan, perusahaan sedang di posisi lemah. Sebaliknya, jika hasil lebih besar dari 2,5, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perusahaan dalam dinamika lingkungan eksternal relatif lebih kuat. Selanjutnya adalah cara pembuatan matriks QSPM. Jadi menurut David 2006 ada beberapa langkah dalam pengembangan QSPM tersebut. Yang A atau yang pertama yaitu membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM. Jadi informasi ini harus diambil secara langsung dari matriks EV dan IV. Jadi minimum ada 10 faktor keberhasilan kunci eksternal dan 10 keberhasilan kunci internal lalu dimasukkan ke dalam QSPM. Yang kedua atau yang B yaitu evaluasi matriks tahap 2 atau yang disebut sebagai pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Jadi catat strategi-strategi ini pada baris atas dari QSPM. Nah, setelah itu kelompokkan strategi ke dalam set yang independen jika itu memungkinkan. Saya akan menjelaskan tentang bagian C di ranking. Yang mana bagian C menentukan nilai daya tarik attractiveness scores AS yang didefinisikan sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Nilai daya tarik AS ditentukan dengan mengevaluasi masing-masing faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dengan mengevaluasi masing-masing faktor, maka bisa menjawab pertanyaan apakah faktor ini mempengaruhi pilihan strategi yang dibuat. Jika jawabannya ya, maka strategi tersebut harus dibandingkan lagi secara relatif terhadap faktor kunci.
Tetapi jika jawabannya tidak, maka itu bisa mengindikasikan bahwa faktor kunci tersebut tidak memiliki dampak terhadap pilihan spesifik yang dibuat. Selanjutnya, bagian D. Bagian D yaitu menghitung total nilai daya tarik atau TAS dan didefinisikan sebagai produk dari pengalian bobot. Langkah 2, dengan nilai daya tarik angka 4 dalam masing-masing baris. Jika total nilai daya tariknya makin lama makin meningkat, maka bisa kita simpulkan bahwa strateginya itu menarik. Yang E, menghitung penjumlahan total nilai daya tarik dengan cara menambahkan semua total nilai daya tarik dalam masing-masing kolom strategi QSPM, yang mana jika telah kita dapatkan hasil penjumlahannya, maka itu bisa mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dari setiap set alternatif